Ini dari salah. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Yo proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur serta sah. Kita di bangsa ayo maju, maju, ayo maju. Oke anak-anak silakan duduk. Oke anak-anak saya absen dulu ya. Alden Hadir, Sir. masih di Zoom ya. Iya, Sir. Oke. Aldrik, Alin, Kalista, Carlson, Dennis, Dave, Alicia, Felicia, Jiven, Josephine, Keisha, Christian, Michiko, Regine, Richard. Coba kalian perhatikan 4 website yang saya tunjukkan ini. Pertama, YouTube. YouTube ya. Kamu perhatikan tampilannya, kita pindah ke website Tokopedia. Lihat lagi tampilannya Tokopedia. Tadi kalau video, tampilannya dibuat seperti ini. Kemudian kalau Tokopedia seperti ini. Kemudian berita seperti ini. Tanya saya, apa bedanya, kemudian apa persamaannya antara ketiga website yang saya buka ini? Apa yang sama? Ada bisa jawab? Kalau bisa jawab, angkat tangan. Ya, ada tabelnya. Yang lain, ada bisa jawab? Michiko, apa persamaannya Michiko? Antara pertama YouTube, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Detik. Apa yang sama di sana? Asia. Saya gambar. Terus, kalau kalian perhatikan, ketiga website ini ada cara pengaturan dari setiap informasi yang disajikan. Ya, di sini ada menu. Nanti kalau kamu ke Tokopedia juga di sana ada menu. Oke, di sini juga ada menu. Nih, kita bisa ada menu kategori, handphone, gitu ya. Kita bisa mengklik menunya, lalu dia berpindah ke halaman lain, gitu. Kemudian di website berita juga sama aja, gitu. Di website berita juga ada menunya, malah lebih banyak. Detik News, Finance, Detik Hot, Detik Net, Sport, gitu. Lebih banyak lagi dia. Kemudian, kalau kita perhatikan tadi seperti yang dibilang Alrik, di sini ada tabelnya, ya. Jadi layout ini apa? Gambarnya, artikel berita yang ada di dalam diatur dalam table sehingga rapi, gitu ya. Di online shop juga seperti itu, tetap pakai table biar lebih rapi. Kamu perhatikan, sejajar semua ya. Serapi mungkin. Oke, belajar dari situ. Kalau kamu perhatikan lagi materi kita di meeting sebelumnya, di meeting ketiga ini ya, worksheet yang kalian buat. Di sini kita udah belajar table, tapi table itu hanya untuk menyajikan data. Di sini kita baru bikin satu halaman saja. Ini kita akan belajar bagaimana table itu digunakan untuk membuat layout. Karena disebut dengan HTML layout. HTML layout elemen, kemudian tekniknya seperti ada header, ada navigation, ada section, ada artikel, kemudian ada aside. Aside tadi kalau kamu YouTube lihat di sebelah kiri aside-nya. Kemudian ada footer. Header itu biasanya memberikan header dari dokumen atau yang sering disebut dengan banner. Sedangkan navigation itu biasanya untuk menu.
Menu itu memang umumnya di atas, kan? Jarang ada di samping. Kemudian ada artikel, ada section, datanya yang mau ditampilkan itu apa. Kalau kayak movie tadi di YouTube, yang mereka tampilkan dalam bentuk gambar. Kemudian aside itu potongan-potongan artikel, nanti bisa potongan-potongan artikelnya di sini dibuat. Lalu ada tombol read more. Tombol read more itu sendiri sebenarnya sama dengan navigation. Oke. Kemudian ada footer, yaitu biasanya tempat copyright. Ini kita akan membangunnya menggunakan HTML table size. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat sebuah layout ya. Cuma ini kan kalian masih level kelas 9 SMP, jadi kita belajar dari paling basic, paling dasar. Di sini kita belajar HTML table size ya. Jadi table yang minggu lalu kita pelajari, kita akan atur size-nya sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah layout yang menarik. Di sini kita akan menggunakan attribute style. Attribute style ini kita gunakan di elemen table, th, dan td. Dengan properti nanti width dan value-nya itu satuannya percentage atau persentase. Style ini atributnya sama untuk table, th, td, kemudian yang satu lagi adalah tr atau baris. Tapi di sini kita menggunakan properti height atau value-nya nanti menggunakan pixel. Kemudian kita akan menggunakan hexacolor mulai hari ini. Kalau minggu lalu kan masih color name gitu. Di sini kita akan menggunakan hexacolor atau yang disebut dengan HTML hex color. Ya, biasanya HTML hex color itu dimulai dari angka 0 sampai angka 9 ya. Kemudian ditambahkan dengan alfabet A sampai F. Kenapa demikian? Namanya juga hexa. Hexa itu 16 digit. Number kita hanya mengakomodasi 0 sampai 9, ya kan? Habis itu nanti udah kombinasi dari 0 sama 9 itu. Nah, supaya membedakan, maka ditambahkan dengan A sampai F. Dalam penulisannya nanti kamu harus berikan tanda pagar atau hashtag ya. Dan kombinasi dari 3 angka hexadesimalnya. Contohnya seperti ini. Penulisan angka hexa urutan dari RGB, red, green, blue. Hanya saja kalau hexa itu menggunakan 2 red, 2 green, 2 blue. Contoh ini FF00. 0-nya 4, F-nya 2. FF00 artinya apa? Berarti di sini akan muncul dominan warna merah. Karena hanya merahnya yang dikasih warna penuh. Kemudian sebaliknya, kalau di depan RG dinolin, kemudian blue-nya dikasih tinggi value-nya, maka dominan jadi warna biru. Seperti itu. Hanya saja tidak mungkin kita menghafal semua warna ini. Buka aplikasi GIMP. Yang kita pakai pertama adalah menu foreground. Di sini ada menunya. Kalian tinggal klik. Di sini ada pilihan banyak warna. Kamu tinggal klik satu persatu warna apa yang mau kita ambil. Contoh dari merah. Merahnya seperti apa? Kamu tinggal drag, klik. Lihat di sini ada perubahan. RGB-nya berubah. Di sini ada HTML notation. Ini hexacolor yang kita akan gunakan. Ini yang kita highlight, lalu kita mulai klik, pilih copy. Kita bawa ke dalam program HTML-nya dengan menambahkan tanda hashtag di depan angkanya. Untuk lebih cepatnya, silakan buka notepad-nya. Pertama sekali yang kamu ketik adalah sinteks dari HTML, basic-nya ya. Kalian ikutin juga ya. Ya, sir. Ayo ikutin. Type HTML, ketik HTML, setiap ketik satu elemen, kalau elemennya memang punya pasangan, langsung kamu ketikkan pasangannya apa. Kemudian, di belakang HTML, kalian enter lagi, ketikkan head, ya, head, kemudian slash head. Di dalam head dan slash head, ketikkan tab satu kali. Kenapa di tab? Karena ini kita mau bikin elemen dalam elemen ya. Khusus yang title udah di tab supaya nanti memudahkan kita untuk menemukan di mana title. Title-nya buat aja namanya meeting 4. Slash head, kalian ketikkan body slash body. Save, simpan di flash disk-nya buat namanya meeting 4. Nama filenya bikin juga namanya meeting 4.html. Save. Oke. Ketika kamu udah save, harusnya warnanya sudah berubah. Kalian masih bisa ikuti? Bisa, sir. Kalau sudah kamu buat, silakan buka filenya. Alamatnya ini sudah jelas. Alamatnya di mana filenya disimpan. Kita akan mulai masuk dengan layout. Kita akan membuat layout. Ingat, semua artikel adanya di body.
Jadi kita akan enter bodinya, ikutin saya, enter bodinya 2-3 kali enter, kemudian tab 1 kali, mulai ketikkan table. Table, kemudian slash table. Selalu satu pasang. Kemudian di dalam table, tab 1 kali, ketikkan tr. Apa itu tr? Perintah untuk memberikan baris. Jadi ada baris, ada kolom ya. Baris itu secara horizontal. Kita bikin kolomnya dengan menggunakan elemen td. td/td. Kita buat 3 td dulu. Jadi dalam satu table, kamu harus bisa membaca program itu ya. Dalam satu table itu. Dalam table pertama, ada 1 baris, kemudian ada 3 kolom. YouTube kan itu ada banyak baris. Ya. Barisnya banyak, 1, 2, mulai dari atas ya, mulai dari baris search atau banner. Bannernya dia cuma sekecil ini. Dia ganti dengan tombol search. Kemudian nanti ada baris navigation untuk menunya, kemudian baris kontennya dia, gitu. Dengan memberikan attribute style di elemen, ketika attribute style sama dengan, kemudian kasih propertinya width, lebarnya berapa, 100%. Ketika kamu bikin di start text table-nya style width 100%, dia akan memberikan perintah kepada web browser bahwa nanti script ini akan dia load atau dia run dengan full screen. Jadi sebesar screen yang kita punya ini, dia akan tampilkan sebesar itu. Dari mana kita tahu dia ditarik lebarnya? Kalau kami set, kalau baru begini, ya tetap nggak lihat apa-apa di sini. Nggak ada yang terjadi gitu. Maka kami berikan properti tambahan border titik 2 1 pixel, warnanya solid black, biar ketahuan warna table yang sudah kita buat. Full 100% atau full screen ya. Kembali hasilnya tadi. Oh, di browsernya. Kamu ketikkan di tr pertama Elden, style sama dengan double quotation, attribute-nya, kemudian ketikkan seperti height, titik 2, 200 pixel. Kenapa satuannya pakai pixel? Karena kalau tinggi dari table itu, kita bisa atur berapa tingginya. Jadi kita bisa scroll berlembar-lembar, kayak YouTube tadi, kamu bisa scroll ke atas banyak sekali gitu. Jadi, lebar table-nya 100%, tapi tingginya kita atur sendiri berapa pixel. Lagi, F5 lagi, ini, sebesar 200 pixel. Jadi tingginya ini kalau kamu lihat tingginya setinggi ini berarti 200 pixel seperti ini ya. Di sini di kolom-kolom ini kita tambahkan style border sama dengan double quotation-nya, kemudian bordernya kasih 1 pixel solid black. Oke, berikan attribute yang sama di setiap TD-nya. Silakan di-reload kembali. Sekarang sudah ada table di sini, sudah ada 1 table dengan 3 kolom. Karena kita bilang 100% ada 3 kolom, maka secara otomatis dia akan bagi ini 100% dibagi 3 kolom. Jadi besarnya sama. Nah, kalau kita tidak mau besarnya sama, maka kita tambahkan add property width 20%, contohnya ya, kamu ikutin 20%, jadi kita bagi, bikin lebar di tengah, di kolom kedua, lebarnya itu nanti berbeda, ini 60%, ya, kemudian di lebar yang ketiga, samain dengan yang di sebelah kiri, 20%, kembali lihat hasilnya. Sekarang lebarnya sudah diatur, kiri 20%, kanan 20%, tengahnya 60%. Kenapa tengahnya lebih lebar? Karena biasanya data atau artikel semuanya ditaruh di bagian tengah ini. Pengaturan width untuk kolom itu hanya dilakukan di baris pertama. Kenapa? Kalau kamu sudah atur lebar kolom di baris pertama, baris kedua dan seterusnya di bawah pasti mengikuti. Kita buat lagi TR yang baru, bikin dengan jumlah kolom yang sama di TR pertama, yaitu sebanyak berapa kolom guys? 3. TD
/ed. Buat sebanyak 3. Kalau sudah buat, ini kalian copy 2 kali, mulai dari satu TR ini, TR kedua ini, paste di bawah. Jadi sekarang ada 3 TR dengan TD yang sama. Yang pertama kita atur semula TR-nya, mulai dari TR kedua ini, kamu berikan attribute style sama dengan double quotation. Di sini kasih height-nya sebesar 100 pixel. Sedangkan TR yang kedua, style height-nya 500 pixel. Kemudian yang terakhir, style-nya sama dengan double quotation, height-nya sebesar 100 pixel. Kenapa 100 pixel? Ini kan hanya memuat menu, yang di bawah ini hanya memuat copyright. Elden masih bisa ikutin? Bisa, sir. Elden. Coba share screen, Elden. Saya mau lihat. Mau pakai notepad biasa ya? Hasilnya tadi, Elden, coba share screen. Kita lihat punya Elden dulu ya. Oke. Stop share. Elden tadi sudah menampilkan hasil yang dia kerjakan. Kenapa? Kamu udah bikin 3 TR lagi yang baru, kemudian kamu udah bikin 3 kolom juga. Betul ya? Di setiap TR-nya. Pertanyaan saya, kenapa di sini tidak muncul? Karena tidak ada bordernya. Border di mana di sini yang tidak dikasih? Coba lihat hasil kerjamu. TD-nya, sir. TD-nya. Thank you, Elden. Perhatikan nggak? Ini sudah ada border dari table. Table-nya ada. Itu yang tadi kita buat, makanya waktu elemen table pertama, waktu kamu bikin elemen table pertama di atas sudah kamu kasih border 1 pixel, di sini muncul. Jadi ketika diatur dengan banyak TR, banyak TD, ini muncul. Sudah ada 1 pixel. Jadi sekarang tugas kita adalah memberikan border di semua TD ini. Semua TD-nya kamu kasih border supaya muncul batasannya. Oke, kamu bisa langsung ketik satu aja, style sama dengan double quotation, lalu ketik border titik 2 1 pixel solid black. Ini satu attribute ini kamu copy, kemudian paste di setiap TD yang kamu buat tadi. 3 TD di TR kedua, 3 TD di TR ketiga, dan 3 TD di TR keempat. Bisa? Bingung nggak? Skripnya mana? Masalah? Mana? Benar dong? Benar dong? Sudah selesai. Sampai di sini udah dapat, gitu ya. Udah bisa. Sekarang tinggal kita mulai dari apa namanya? Di sini kita buat text banner untuk membantu mengingatkan kita ya. Nanti di sini kamu buat DTR pertama, TD kedua ini kamu tap 1 kali, coba kasih H1, kemudian seperti yang minggu lalu ya, kasih banner, artinya nanti di sini akan dibuat gambar banner ya. H1. Kalau kamu ingat tadi si Tokopedia, dia masih pakai gambar banner loh. TR kedua kita kosongin dulu, TR ketiga kasih space ke bawah 1 kali, kemudian TD keduanya kasih H1, di sini tuliskan artikel, kemudian close H1. Kita sudah belajar cara membuat copyright. Di sini kamu buat penulisan yang sama menggunakan paragraf, /paragraf gitu ya. Kemudian kamu buat copyright gitu, pakai entities and copy titik koma, menandakan dia sebuah entities pasti pakai simbol n, dan ditutup dengan titik koma, maka ini pasti entities gitu. And copy, buat namamu sendiri ya, contoh Alicia kemudian 2022 titik gitu ya, copyright. Background colornya black, titik koma,
Background color black ini kamu kasih di 3 TD/TR terakhir. Untuk di paragraf, di copyright-nya kalian kasih style sama dengan double quotation, kasih color apa? Oke, color apa? White. Text align, value-nya center. Sekarang lihat hasil kerjaannya. Ya, di sini udah ada copyright pakai simbol C, entities-nya, kemudian ada Alicia 2022. Di sini udah ada artikel, paling atas ada banner. Saya coba kecilin biar kelihatan. Ini banner. Saya mau lihat dulu yang kalian buat. Mana yang kamu buat? Skripnya? Kamu zoom ya? Besar sekali teksnya. Apa yang nggak muncul? Copyright style, color, white, text align, center. Kenapa dia warnanya jadi putih and copy? TD-nya belum kamu kasih background color. Bayangkan kamu bikin tulisannya kan warna putih, sedangkan TD-mu warna putih, yang nggak kelihatan. Oke. Bisa. Yep. Jadi di TD pertama, TR pertama, table pertama ini kamu kasih contoh, mau cari warnanya kehijauan tapi tidak terlalu gelap. Dari CLEBAF saya copy, background dash color ya, background dash color. Ini sudah ada warnanya, save. Kemudian lihat, ini sudah ada ya. Kalau kamu masukkan di 1 TD, maka warnanya muncul di 1 TD saja. C1EBA. Background color ini kalian copy paste, taruh di semua TD, di TR pertama, TR kedua, TR ketiga, kecuali TD kedua, TR ketiga. Ini khusus yang artikel TD kedua, TR ketiga, background colornya kasih white. Kenapa white? Karena di sini nanti artikel yang ingin kita masukkan. Ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Semuanya menjadi warna green. Hanya artikelnya yang dikasih warna putih. Bisa anak-anak? Mana skripnya tadi? Oke. Dennis bisa? Oke. Keisha bisa? Oke. Alden? Masih bisa ikutin? Bisa, sir. Coba lihat share screen skripnya. Bikin table baru untuk membuat tombol navigasinya. Jadi kita fokus di TR kedua, TD kedua ini kamu enter 1 kali, kasih space ya, kemudian tab 1 kali, kemudian masukkan table baru di sana, slash table, kemudian tab 1 kali, masukkan TR baru dan slash TR, ya. Kemudian masukkan 3 TD yang baru, slash TD, TD, slash TD, slash TD. Style width attribute ini kamu copy, kamu paste di 3 TD table kedua ini, kemudian atur width-nya menjadi 20, sedangkan untuk TR-nya kasih height-nya itu sebesar 100 pixel. Kalau sudah, langsung kasih aja teks di dalam TD-nya. Yang pertama home, contoh ya, ini about us, kemudian contact us. About us, home, about us, contact us. Langsung kasih teksnya. Maka di sini kita kasih dulu border, hanya di TD saja kasih border ya. Border, titik 2, 1 pixel, solid black. Ini kamu copy juga di 2 TD di bawahnya.
Di sini sudah ada. Kalau kamu lihat hasilnya, ini kan spasinya masih nyatu ya. Kita kasih bordernya, dikasih spasi. Kasihnya di elemen table yang kedua. Kalian kasih border, spacing, ya, border the spacing. Kemudian kasih 1 pixel atau 20 pixel deh, biar agak lebar ya. Jadi jarak antara border antara kolom pertama dengan kolom kedua itu ada 20 pixel. Kemudian di TD-nya kasih border radius. Border radius itu supaya tidak terlalu kotak ya. Jadi nggak punya angle. Angle-nya itu hilang gitu. Kasih, kalau kamu lihat hasilnya, ini kan spasinya masih nyatu ya. Kita kasih bordernya, dikasih spasi. Kasihnya di elemen table yang kedua. Kalian kasih border, spacing, ya, border the spacing. Kemudian kasih 1 pixel atau 20 pixel deh, biar agak lebar ya. Jadi jarak antara border antara kolom pertama dengan kolom kedua itu ada 1 pixel, 20 pixel. Dibuatnya di elemen table ya. Nah, kalau kamu lihat, sekarang hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian di TD-nya kasih border radius. Border radius itu supaya tidak terlalu kotak ya. Jadi nggak punya angle. Angle-nya itu hilang gitu. Kasih 20 pixel juga di ketiga menunya. Jadi teksnya kamu kasih text align di 2 center. Ini kasih di 3 tombolnya. Inilah yang disebut dengan layout. Kalau saya zoom out, ini kita sudah mengetik sangat banyak. Belum ada isinya. Ini baru script layout-nya. Layout ini yang kita gunakan nanti ke depan ya. Ke depan semua meetingnya kita akan gunakan layout ini. Meeting berikutnya. Kalau sudah selesai, ingat border 1 pixel solid black yang di table pertama, di TD yang di table pertama, ini semua hanya garis bantu ketika kita membangun sebuah layout. Jadi waktu kamu desain pertama, kamu gunakan border ini untuk membantu. Tapi kalau sudah selesai, maka kamu tinggal apa? Hapus satu persatu semua border ini. Semua border solid black ini kamu hapus satu persatu. Propertinya ya, jangan ikut stylenya. Hanya bagian dari table pertama. Jadi semuanya dihapus begini. Hapus. Tapi border yang di table kedua jangan dihapus. Ingat tadi ini hanya untuk alat bantu kita ya. Jadi membantu kita memahami sudah sampai di mana garis yang kita buat. Oke, solid black-nya semua dihapus. Ya, semua yang di tabel pertama saja ya, tabel kedua jangan diganggu. Karena kita butuh bordernya sebagai pembatas antar tombol. Kalian juga ikutin ya. Itu solid black-nya dihapus ya, Sir. Mulai dari bordernya, border sampai solid black-nya kamu hapus. Sampai titik komanya ya, border solid black, titik koma itu dihapus. Hanya bagian dari tabel pertama saja, tabel kedua tidak usah. Oke, tabel pertama saja, tabel kedua jangan ya. Tabel yang mana? Hapus juga. Pokoknya tabel pertama itu tidak ada border lagi. Semua border di tabel pertama dihapus, tabel kedua jangan. Oke, hanya tabel pertama saja. Ya, hasilnya sekarang sudah nggak ada border lagi. Tapi ini masih ada garis putih. Garis putih apakah ini? Ini adalah garis putih dari spasi antar kolom yang otomatis sudah ada. Nah, karena sudah otomatis ada, ini spasinya harus kita hilangin. Cara menghilangkannya gimana? Di table pertama ini kamu tambahkan properti border dash collapse. Jadi collapse. Border dash collapse titik 2, value-nya adalah collapse. Jadi nanti garisnya hilang ya.
border dash collapse titik 2 collapse ya. Ini border dash collapse, jadi sekarang menyatu semua warna yang kita buat. Oke, jadi di sini udah nggak kelihatan mana tabel pertama, mana tabel kedua. Kalau kamu tidak baca scriptnya, ini nggak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetikkan, guys, ingat, kalian harus ingat bahwa setiap kamu mengetik elemen baru dalam elemen yang lain, kamu harus tag satu kali dari elemen sebelumnya. Supaya apa? Seperti ini hasilnya jadi rapi. Jadi ketika saya mau koreksi, atau siapapun pengawas atau yang memberikan ujian mau koreksi, ataupun seorang programmer mau mengoreksi pekerjaan kita, dia dengan gampang bisa melihat batasannya. Seperti ini kan ketahuan batasnya di mana gitu. Jadi mempermudah pekerjaan. Oke, kalau semuanya sudah selesai, yang terakhir adalah perhatikan masih ada nggak warna putih di balik tabel ini. Itu karena kalau kamu zoom, ini putihnya kelihatan. Kenapa? Karena ada satu elemen yang belum dikasih warna, yaitu elemen apa? Body. Jadi body ini kita harus kasih warna background. Kamu samakan dengan warna TD tadi yang dominan. Yang dominan itu kan warna hijau ini kan. Jadi kamu kasih sama warnanya di body. Dengan memberikan attribute style sama dengan double quotation. Ya, background color CLEBAF. Christian masih bisa ikutin? Dihapus doang. Ya, sekarang ini semua udah menyatu, tidak ada lagi perbedaan. Ya, hapus semua. Kamu juga oleh mulut. Sudah? Jadi ini yang disebut dengan layout itu tadi, kita minggu depan tinggal ngisi-ngisi saja. Ya, ini udah ada hasilnya. Ini akan kita gunakan. Kalau nanti kalian ganti warna, ganti yang lain-lain. Tapi kerangkanya, layoutnya, template-nya sudah ada dulu. Oke? Ini di-save, jangan sampai hilang. Jadi nanti meeting ini sampai di sini pertemuannya, ini sudah selesai, jangan sampai hilang. Kemudian nanti kalian login ke LMS. Di sini sudah saya siapkan di LMS di meeting keempat ya. Bentar ya, ini loginnya agak lama ya. LMS meeting keempat. Sec3 1. Di sini ada meeting keempat. Nanti kalian lihat, di sini saya udah aktifkan, ada LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan instruksi LKPD ya. Ini meeting 4. Materinya juga ada di sana, PPT-nya sudah ada. Di sini ada LKPD. LKPD ini kamu kerjakan 30 menit. Lalu nanti kalau udah selesai, ini ya, yang kalian kerjakan paling bawah aja. Ini ada instruksinya, langkah-langkah pengerjaannya sudah ada di sini. Oke, kalian bikin seperti ini tampilannya, aturannya seperti ini, teksnya juga seperti ini. Teksnya nanti kalian copy dari sini, sudah ada. Kalau sudah, nanti kalian upload di materi meeting 4 ini. Oke, kemudian ini ada evaluasi, nanti kalian jawab di rumah, saya aktifkan ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kalian jawab, sudah ada poinnya. Kalian jawab satu persatu. Esai. Nanti kalian lihat, di sini saya udah aktifkan, ada LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan instruksi LKPD ya. Ini meeting 4. Materinya juga ada di sana. PPT-nya sudah ada. Di sini ada LKPD. LKPD ini kamu kerjakan 30 menit.
Lalu nanti kalau udah selesai, yang kalian kerjakan paling bawah aja. Ini ada instruksinya. Langkah-langkah pengerjaannya udah ada di sini. Kalian bikin seperti ini tampilannya, aturannya seperti ini. Teksnya juga seperti ini. Teksnya nanti kalian copy dari sini, sudah ada. Kalau sudah, nanti kalian upload di materi meeting 4 ini. Ini ada evaluasi, nanti kalian jawab di rumah, saya aktifkan ya.
Di sini ada 5 pertanyaan, sudah ada poinnya, kalian jawab satu persatu. Esai. Meeting kita hari ini sampai di sini. Kelas leader, bikin lagi. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan.